Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai, eh, pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur ini tentunya kita haturkan atas banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat ilmu, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak terhingga. Semua rasa syukur itu harapannya adalah menjadi penyemangat kita dalam menjalani setiap aktivitas yang kita punya, dan rasa syukur itu kita aturkan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas banyaknya kelimpahan rezeki yang telah diberikan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, nah, saya ingin mengajak lagi nih pada teman-teman untuk mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari silahkan berdoa dimulai. Baik, selesai. Nah, dengan berdoa ini diharapkan adalah semoga nantinya setiap materi dan ilmu yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu yang baik bagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indeks musiman atau gerakan musiman. Indeks musiman itu sendiri adalah suatu kondisi di mana terdapat pola tetap dari waktu ke waktu atau gerakan naik turun yang terjadi pada waktu yang sama. Perubahan-perubahan itu terjadi pada pola-pola tertentu dan waktunya itu sama dalam artian adalah pada waktu-waktu tertentu itu perubahan yang terjadi itu secara berkala itu terulang-ulang lagi dari tahun ke tahun atau mungkin dari bulan yang sama dengan bulan yang sama ya. Nah, ini bisa kita contohkan seperti naik turunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Nah, bagi jamaah muslim yang kemudian ingin melakukan perjalanan haji ataupun umroh di tanah suci, terkadang memiliki fluktuatif jumlah yang berbeda-beda. Lalu ada yang namanya naik turunnya harga cabai pada musim panen dan musim tanam. Nah, kadang pada musim panen itu harga jadi berbeda dengan apa yang terjadi ketika musim tanam. Nah, biasanya pada musim panen ini harga cabai cenderung akan murah karena cabai yang ada ini melimpah gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu, menemui seringkali ada berita petani cabai membuang hasil panennya karena ketika mereka sedang panen besar justru malah harga dari cabai itu menurun. Akhirnya para petani cabai ini melakukan pemberontakan dengan cara menghambur-hamburkan hasil panen yang telah dipanen oleh petani-petani. Kemudian ada lagi naik turunnya temperatur suatu daerah di negara 4 musim. Ini semua menunjukkan ada atau tidaknya gerakan musim. Maka perlu dibuat yang namanya indeks musiman.
Untuk menunjukkan ada atau tidaknya gerakan musiman, biasanya indeks musiman ini akan dinyatakan dalam bentuk persentase, dalam bentuk persenan. Jika persentase dinyatakan dalam bentuk desimal, 100% sama dengan 100 dibagi 100 berarti 1, dan 99% sama dengan 99 dibagi dengan 100 sama dengan 0,99. Musim ini biasanya bisa tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan, ataupun juga harian. Nah, contoh dalam 4 musim, kita hitung 4, kemudian kita kalikan dengan 100, maka menjadi 400%. Dan kalau terdapat 12 musim, berarti 12 kita kalikan dengan 100, maka menjadi 1200%. Begitu juga seterusnya. Asumsinya adalah rata-rata dari indeks musiman harus sama dengan 1. Untuk selanjutnya, metode menghitung indeks musiman. Nah, ada 4 metode yang bisa digunakan untuk menentukan atau untuk menghitung indeks musiman itu sendiri. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana, lalu ada metode relatif bersambung, kemudian yang ketiga ada metode rasio terhadap tren, dan yang terakhir ada metode rata-rata bergerak. Pada pertemuan kali ini, sesuai yang ada di dalam silabus, kita akan membahas tentang metode rata-rata sederhana. Cara menghitung indeks musiman dengan menggunakan metode indeks rata-rata sederhana. Pada metode rata-rata sederhana, langkah menghitung indeks musimannya, yang pertama, jumlahkan nilai setiap musim dalam satu periode tertentu. Kemudian langkah yang kedua, kita harus mencari rata-rata untuk setiap musim, setahunan, kuartal, bulanan, atau harian tadi. Nah, lalu kemudian kita masuk ke langkah ketiga, di mana kita harus menjumlahkan hasil rata-ratanya. Dia bisa disebutkan nanti berapa jumlah total rata-rata yang sudah dihitung. Lalu pada langkah keempat, rata-rata tiap musim dibagi dengan total rata-rata yang dikalikan dengan 100%, atau disebut persentase terhadap total rata-rata. Dan yang terakhir, pada langkah kelima, kita mengalihkan jumlah musim dengan persentase terhadap total rata-rata yang ada. Kita masuk pada contoh soal dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Misalkan, data penjualan buku tulis per kuartal di suatu perusahaan ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Berapakah indeks musiman dari data tersebut dengan menggunakan metode rata-rata sederhana? Nah, kita tahu di sini ada 4 kuartal. Dan data yang kita punya data dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dengan jumlah penjualan yang berbeda-beda. Kita lanjut. Nah, ini seperti yang ada pada langkah-langkah tadi. Setelah kita mengetahui nih langkah-langkah tadi, ya, kita langsung mengaplikasikannya. Pada langkah yang pertama tadi, kita diminta untuk menjumlahkan nilai setiap musim dalam satu periode tertentu. Nah, pada kuartal yang pertama, kita jumlahkan semuanya. Kemudian pada kuartal pertama menemukan hasil 9. Kemudian pada kuartal kedua, ketika sudah dijumlahkan, hasilnya adalah 13. Pada kuartal ketiga ada 26 dan kuartal keempat ada 16. Nah,
setelah kita melakukan penjumlahan ini, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua tadi adalah kita mencari rata-rata untuk setiap musimnya. Rata-rata ini kita hitung dari jumlah yang tadi sudah kita jumlahkan dan kita bagikan dengan 3 karena di situ ada 3 musim. Nah, kemudian muncullah pada kuartal pertama ini rata-ratanya adalah 3. Kuartal kedua 4,33, pada kuartal ketiga ada 8,67, kuartal keempat ada 3,67. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga nih, yaitu menjumlahkan hasil rata-rata yang ada tadi. Nah, ketika rata-rata tadi sudah kita temukan, lalu kita hitung, kita jumlahkan, maka muncullah angka 19,67. Ini merupakan rata-rata dari penjumlahan yang ada di atas tadi. Setelah ketemu rata-rata ini, pada langkah keempat, rata-rata tiap musim kemudian dibagi dengan total rata-rata dikali dengan 100%. Nah, pada ini presentase terhadap total rata-rata. Nah, rata-rata yang sudah tadi ketemu kemudian kita bagikan dengan total rata-rata yang dan kita kalikan dengan 100. Misalnya pada kuartal yang pertama tadi rata-ratanya adalah 3, kemudian kita bagikan dengan total rata-ratanya yaitu 19,67, lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, kemudian ketemulah hasilnya sebesar 15,25%. Begitu juga dengan kuartal-kuartal yang ada di bawahnya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu rata-rata dibagi dengan total rata-rata, lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, pada kuartal kedua, di sini menunjukkan angka 22,03 dan kuartal ketiga ada 44,07, lalu pada kuartal keempat yaitu 18,64. Setelah itu kita masuk langkah yang kelima, yaitu kita kalikan jumlah musim dengan presentase terhadap total rata-rata. Nah, total musim atau total musim yang berarti kan ada 4 karena ada 4 kuartal tadi kan. Nah, lalu pada jumlah musim yaitu 4 tadi kita kalikan dengan presentase total rata-rata. Nah, pada kuartal yang pertama ini berarti adalah 4, lalu kita kalikan dengan presentase total rata-rata tadi yaitu sebesar 15,25, maka akan ketemu 61,02. Begitu juga dengan kuartal-kuartal yang selanjutnya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu jumlah musim kita kalikan dengan presentase total rata-rata. Kalau yang pada kuartal kedua berarti 4 kita kalikan dengan 22,03. Nah, nanti akan muncul hasilnya sebesar 88,14. Lalu pada kuartal ketiga jumlah musimnya adalah 4 dan presentase total rata-ratanya yaitu 44,07. Kita kalikan dan akan muncul hasil 176,27. Nah, pada kuartal keempat sama, total musim ada 4 tadi, kita kalikan dengan 18,64 dan hasilnya adalah 74,58.
pada total indeks musiman ini, karena tadi ada 4 musim, berarti persentase yang muncul harus 400%. Ini dari data tadi yang sudah kita temukan indeks musimannya, kita buat kurva indeks musimannya, maka akan terlihat grafik atau kurvanya. Nah, seperti ini. Ada kasus contoh soal yang ada pada pembahasan kali ini. Lalu kemudian ketika kita ingin melakukan interpretasi, patokannya adalah 100%. Patokannya tadi adalah 100%. Nah, jika minus artinya lebih rendah, dan jika positif artinya lebih tinggi. Pada kuarter pertama ini penjualan buku tulis adalah 38,8%, lebih rendah daripada rata-rata penjualan setiap kuarternya. Nah, 38,8% ini ketemu dari manakah? Nah, ini yaitu pada indeks musimannya tadi, pada kuarter pertama ini ketemu 61,02%. Lalu kita kurangi dengan 100%, maka hasilnya adalah minus 38,8%. Karena patokannya tadi adalah ketika negatif atau minus, artinya lebih rendah, nah, pada kuartal pertama ini disimpulkan hasilnya lebih rendah daripada rata-rata penjualan setiap kuarternya. Begitu juga dengan kuarter-kuarter yang lain. Nah, ini kita menghitung lagi pada kuarter ketiga. Pada kuarter ketiga, penjualan buku tulis adalah 76,27%, lebih tinggi daripada rata-rata penjualan setiap kuarternya. Nah, cara menghitungnya juga sama. Indeks musiman pada kuarter ketiga tadi itu yang sebesar 176,27%, kita kurangi dengan 100%, nah, maka hasilnya adalah 76,27%. Hasilnya positif nih. Nah, berarti patokannya tadi karena hasil yang muncul positif artinya lebih tinggi. Nah, kemudian kita lanjut. Ketika kita ingin menghilangkan pengaruh musimannya menggunakan data yang tadi sudah kita hitung. Nah, untuk melihat jika musimnya adalah sama, maka yang mempengaruhi hanyalah faktor-faktor lain selain musiman. Nah, ini berikut cara untuk menghilangkan pengaruh musimannya. Dari data masing-masing kuartal tadi yang sudah kita hitung, lalu kita akan menghitungnya lagi di mana datanya nanti yang akan kita temukan adalah data penjualan yang bebas dari pengaruh musiman. Nah, pada kuarter yang pertama nih, di tahun 2015, jumlah penjualan pada kuarter pertama di tahun 2015 ada 2, kemudian kita bagikan dengan indeks musimannya yaitu 61,02%, maka akan ketemu hasil 3,28%. Pada kuarter kedua juga sama dengan rumus yang sama, maka akan ketemu hasil-hasil sebagai berikut. Dari tahun 2015, 2016, dan 2017 menggunakan rumus yang sama, yaitu hasil penjualan pada kuarter dan tahun yang kita inginkan, lalu kita bagikan dengan indeks musiman yang ada pada kuarter tersebut. Ketika sudah ketemu semuanya, maka kita bisa membuat grafik penjualan dari data asli dengan data yang bebas pengaruh musiman. Di sini kita bisa melihat nih data
aslinya, yaitu adalah data yang pada warna merah. Fluktuatifnya naik cukup naik turun, dan di akhir mengalami pada tahun 2017 di kuartal ketiga mengalami hasil yang tinggi, dan kemudian pada tahun 2017 di kuartal keempat mengalami penurunan. Dan pada warna yang biru ini yaitu bebas, data yang bebas dari pengaruh musiman. Untuk pertemuan kali ini kurang lebih itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak dan menonton video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.